Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffy Arianto. Saya dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan monolog dengan tema kesalahan bahasa Indonesia di media sosial. Media sosial saat ini telah menjadi ruang komunikasi utama masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, di balik kemudahan berkomunikasi tersebut, seringkali terjadi penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi kualitas komunikasi, tetapi juga berdampak pada sikap berbahasa masyarakat. Oleh karena itu, melalui monolog ini, saya akan membahas bentuk-bentuk kesalahan bahasa Indonesia di media sosial, contoh-contohnya, serta analisis terhadap penyebab dan dampaknya. 1. Media sosial dan perubahan pola berbahasa. Media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Twitter telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Bahasa yang digunakan cenderung singkat, cepat, dan bersifat informal. Akibatnya, kaidah bahasa Indonesia sering diabaikan baik dalam penulisan maupun dalam pemilihan kata. Padahal, bahasa Indonesia memiliki fungsi penting bagi alat pemersatu bangsa dan sebagai bahasa resmi negara. Ketika bahasa digunakan secara tidak tepat, secara terus-menerus, hal ini berpotensi melemahkan kesadaran berbahasa yang baik dan benar. 2. Jenis-jenis kesalahan bahasa di media sosial. Kesalahan bahasa Indonesia di media sosial dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu kesalahan ejaan, kesalahan pemilihan kata, kesalahan struktur kalimat, dan pencampuran bahasa secara berlebihan. Yang A. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan merupakan kesalahan yang paling sering ditemukan. Contohnya penggunaan huruf kapital yang tidak tepat seperti menulis "Aku pergi ke kampus hari ini". Yang benar adalah "Aku pergi ke kampus hari ini". Kesalahan lain adalah penggunaan tanda baca yang tidak sesuai, seperti menghilangkan titik di akhir kalimat atau penggunaan tanda seru yang berlebihan. Misalnya, "Terima kasih". Yang benar adalah dalam bahasa baku, penggunaan tanda baca harus sesuai agar pesan tersampaikan secara efektif. B. Kesalahan pemilihan kata. Kesalahan ini terjadi ketika penutur menggunakan kata yang tidak sesuai makna atau konteks. Contohnya, "Saya sangat senang sekali". Yang benar adalah "saya sangat senang" atau "saya senang sekali". Contoh lain adalah penggunaan kata tidak baku seperti enggak, udah, atau aja dalam konteks formal. Dalam bahasa Indonesia baku, kata-kata tersebut seharusnya ditulis menjadi tidak, sudah, dan saja. C. Kesalahan struktur kalimat. Kesalahan struktur kalimat sering terlihat pada kalimat yang tidak memiliki subjek atau predikat yang jelas. Misalnya, "Karena hujan deras, sehingga tidak berangkat". Yang benar adalah "Karena hujan deras, saya tidak berangkat". Atau "Hujan deras menyebabkan saya tidak berangkat". Kesalahan struktur seperti ini dapat mengaburkan makna dan mengurangi kejelasan pesan yang ingin disampaikan. D. Kesalahan penggunaan kata di. Kesalahan lain yang sering muncul di media sosial adalah penggunaan kata di yang tidak tepat, khususnya dalam membedakan di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan. Contohnya, file itu disimpan di folder tugas, atau buku tersebut diletakkan di meja. Pada contoh tersebut, kata di adalah diletakkan, seharusnya ditulis serangkai karena di berfungsi sebagai imbuhan.
membentuk kata kerja pasif. Penulisan yang benar adalah file itu disimpan di folder tugas atau buku tersebut diletakkan di meja. Sebaiknya, jika berfungsi kata depan yang menunjukkan tempat, maka penulisan harus dipisah. Pemahaman yang tepat mengenai penggunaan di ini sangat penting agar kalimat yang ditulis menjadi jelas, efektif, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pencampuran bahasa secara berlebihan. Fenomena alih kode dan campur kode juga sangat sering terjadi di media sosial. Misalnya, aku lagi overthinking banget soal deadline tugas. Yang benar adalah, aku sedang terlalu banyak berpikir tentang batas waktu tugas. Meskipun pencampuran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dapat memperkaya kosakata, penggunaan yang berlebihan justru dapat menggeser penggunaan bahasa Indonesia. 3. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam unggahan media sosial sering ditemukan kalimat seperti mohon doanya, semoga acara berjalan lancar tanpa halangan apapun. Yang benar adalah mohon doanya agar acara berjalan lancar. Contoh lain adalah saya izin tidak masuk karena lagi sakit. Yang benar adalah saya izin tidak masuk karena sedang sakit. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kesalahan bahasa tidak hanya berkaitan dengan ejaan, tetapi juga dengan efektivitas dan ketetapan penggunaan kata. 4. Analisis penyebab kesalahan bahasa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan maraknya kesalahan bahasa Indonesia di media sosial. Pertama, pengaruh kecepatan komunikasi. Media sosial menuntut respon yang cepat sehingga pengguna cenderung mengabaikan ketepatan bahasa demi efisiensi waktu. Kedua, pengaruh lingkungan dan kebiasaan. Jika seseorang terbiasa membaca dan menulis dengan bahasa yang tidak baku, maka kebiasaan tersebut akan terus terbawa dalam berbagai konteks komunikasi. Ketiga, rendahnya kesadaran berbahasa. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bahasa di media sosial tidak perlu mengikuti kaidah karena bersifat informal. Padahal, penggunaan bahasa yang baik tetap penting untuk menjaga kualitas komunikasi dan citra diri. Keempat, pengaruh bahasa asing dan budaya global. Masuknya istilah asing secara masif membuat sebagian pengguna lebih memilih menggunakan bahasa asing daripada mencari padaan kata dalam bahasa Indonesia. 5. Dampak kesalahan bahasa di media sosial. Kesalahan bahasa yang terus-menerus dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Pertama, menurunnya kualitas komunikasi. Karena pesan yang disampaikan menjadi kurang jelas dan berpotensi menimbulkan salah tafsir. Kedua, melemahnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Karena bahasa nasional jarang digunakan secara benar. 3. Berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa, terutama bagi generasi muda yang terbiasa membaca teks tidak baku, sehingga kesulitan menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia yang sesuai kaidah, khususnya dalam konteks akademik dan profesional. Sebagai kesimpulan, kesalahan bahasa Indonesia di media sosial merupakan fenomena yang nyata dan meluas, mencakup kesalahan ejaan, pemilihan kata, struktur kalimat, penggunaan kata di, serta pencampuran bahasa secara berlebihan. Kesalahan tersebut dipengaruhi oleh kecepatan komunikasi, kebiasaan, rendahnya kesadaran berbahasa, dan pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran berbahasa, terutama di kalangan generasi muda. Kita dapat memulainya dengan membiasakan diri menulis sesuai kaidah bahasa Indonesia, meskipun berada di ruang komunikasi yang bersifat informal seperti media sosial.
Selain itu, lembaga pendidikan, media, dan tokoh publik juga memiliki peran penting dalam memberikan teladan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya tetap eksis, tetapi juga terus berkembang sebagai bahasa yang bermartabat dan berfungsi secara optimal sebagai alat komunikasi bangsa. Demikian monolog yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita dalam menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan baik di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.